Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book mata pelajaran prakarya bab 4 kelas 7 dengan materi budidaya tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran: menyatakan pendapat tentang keragaman jenis tanaman sayuran yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengetahui aneka jenis tanaman sayuran beserta manfaat bagi kehidupan manusia. Mengetahui tahapan budidaya berbagai jenis tanaman sayuran beserta sarana dan teknik yang digunakan. Merancang kegiatan budidaya tanaman obat dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Pengertian budidaya tanaman sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Tanaman sayuran adalah tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik dalam keadaan mentah dan dimasak serta mengandung vitamin dan mineral. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Komoditas tanaman sayuran. Tanaman sayuran yang dimanfaatkan daunnya. Pertama ada kangkung. Kangkung adalah tanaman yang sangat familiar karena sangat banyak ditemui di pasar. Hal ini disebabkan harga kangkung cenderung murah dibandingkan harga sayur lainnya. Selanjutnya ada bayam. Dari berbagai jenis sayuran yang banyak dikonsumsi, bayam adalah salah satunya. Tanaman ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting. Kandungan zat besi dalam bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain. Zat besi yang berguna bagi penderita anemia untuk membentukkan sel darah merah. Selanjutnya daun pepaya. Daun pepaya mengandung vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada buahnya. Daun pepaya juga mengandung antioksida tinggi. Antioksidan diperlukan untuk memerangi radikal bebas dalam tubuh, menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, dan memberikan perlindungan terhadap kanker usus besar. Selain itu, daun pepaya mengandung vitamin A dan B yang diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, tanaman sayuran yang dimanfaatkan umbinya. Yang pertama ada wortel. Wortel adalah sumber vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu, mengandung banyak vitamin B dan C. Wortel mempunyai 3 jenis, yaitu jenis imperator, jenis centenai, jenis nantes. Selanjutnya ada kentang. Kentang adalah sumber karbohidrat dan protein.
Kentang juga mengandung serat yang bisa menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus besar, sehingga bermanfaat untuk memelihara kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, serat kentang juga diketahui dapat mengontrol gula darah. Selanjutnya, tanaman sayuran yang dimanfaatkan buahnya. Tomat. Tomat merupakan jenis sayuran buah yang banyak digunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Rasa asam pada tomat dapat menambah citra rasa makanan menjadi lebih segar. Tomat mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan lycopene yang berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan tersebut berfungsi untuk melindungi kulit dari resiko radikal bebas dan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada terong. Terong mengandung serat dan karbohidrat yang rendah, sehingga bermanfaat untuk mengatur gula darah dan mengontrol penyerapan glukosa dalam tubuh. Selanjutnya ada buah pare. Pare bermanfaat untuk mencegah kanker payudara, menurunkan gula darah. Di dalam pare terkandung serat dan vitamin C yang berfungsi untuk menjaga kecantikan kulit. Sarana budidaya tanaman sayur. Hal utama yang dibutuhkan dalam budidaya ini adalah lahan untuk menanam kebutuhan sarana. Dalam budidaya tanaman sayur juga harus dipenuhi. Sarana meliputi peralatan dan bahan budidaya tanaman. Peralatan budidaya. Alat yang digunakan yaitu cangkul, skop, garpu, dan alat untuk memelihara tanaman misalnya gunting, cetok, dan lainnya. Selanjutnya, bahan budidaya. Yang pertama itu adalah benih atau bibit, kemudian ada pupuk, selanjutnya ada pestisida, dan media tanam. Media tanam. Media tanam adalah media atau bahan yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman. Fungsi penting media tanam adalah penopang tanaman, terutama tanaman yang dipelihara di pot, penyediaan unsur hara, dan penyediaan air bagi tanaman. Teknik budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran pada hakikatnya adalah suatu cara pengelolaan tanaman untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan mutu yang baik. Pembudidayaan tanaman sayuran dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan tanah. Sebagian besar tanaman sayuran diusahakan di tanah kering, bertujuan menyiapkan tempat tumbuh yang sesuai bagi tanaman. Yang kedua, ada pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan melalui dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Yang ketiga ada penanaman. Dalam penanaman dikenal dua cara utama, yaitu penanaman bahan tanaman atau benih atau stek, serta penanaman bahan tanaman dengan disemaikan dulu. Selanjutnya ada pemanenan. Pemanenan, saat panen suatu tanaman sayur, hendaknya selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas tanaman tersebut. Pemanen tanaman sayuran yang kurang tepat dapat merusak sayur tersebut, seperti batang atau daun yang patah atau sobek. Sekian untuk video book kali ini. Jangan lupa subscribe, like, hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman kalian. Terima kasih.